Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'asi tatba'u ala qalbi sahibiha. Kemaksiatan akan menjadikan karakter pada hati seseorang. Ya. Kemaksiatan akan menjadikan karakter pada hati seseorang. Ini salah satu dampak dari kemaksiatan. Apabila seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan tersebut akan menjadikan karakter, akan tercetak dalam hati seseorang. Anna dzunub idza takasarat tubi'a ala qalbi sahibiha. Bahwasanya dosa-dosa apabila semakin banyak dosa-dosa tersebut, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercetaklah menjadi sebuah karakter pada hati seseorang. Fakana minal ghafilin, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Dan ini realita. Seseorang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu, mungkin satu sholat yang dia tinggalkan, kemudian sholat yang berikutnya, akhirnya dia tersibukkan dengan dunia dan akhirnya tidak sholat, akhirnya dia lalai untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan terasa berat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membahayakan dan mengerikan. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian para ulama dahulu mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang telah mereka kerjakan itu akan menutupi hati mereka. Jadi dosa-dosa, kemaksiatan apabila semakin banyak dilakukan, maka itu akan menutupi hati seseorang. Dosa semakin bertambah, bertumpuk, dan akhirnya dia menjadi orang yang lalai di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Hasan mengatakan, huwa dzanbu ala dzanbi hatta ya'ma qalbu. Itu disebabkan karena dosa di atas dosa. Dosa yang pertama tidak ditobati, kemudian bertambah dosa yang berikutnya, dan akhirnya dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'mal qalbus, sehingga hatinya menjadi hitam, gelap. Dan hati apabila sudah menjadi gelap gulita, maka akan sulit untuk menerima kebenaran. Akan sulit untuk menerima nasihat. Wa qala ghairuhu, dan selainnya mengatakan, lamma kasurat dzunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Maka ketika dosa-dosa mereka semakin banyak, kemaksiatan mereka semakin banyak, maka itu akan meliputi hati mereka yang sebelumnya hatinya bersih, kemudian karena sebab dosa, kemaksiatan, akhirnya hati tersebut menjadi gelap, menjadi kotor. Wa aslu hadza, dan pokok hal ini, annal qalba yasda'u binal ma'siyah fa in zadat ghalaba sada hatta yasira ranan thumma yaghlibu hatta yasira tab'an wa quflan wa khatman fa yasiru alqalbu fi ghashawatin wa ghilafin fa in hasala lahu dhalika ba'da alhuda wal basirah intakasa fasara a'lahu asfalahu wa hina idzin yatawallahu aduhu wa yasuquhu haitsu arada. Bahwasanya hati akan menjadi karat karena sebab maksiat. Besi yang tadinya baru, yang tadinya bersih dari karat, apabila terkena air hujan, dibiarkan begitu saja, maka akan berkarat. Begitu juga hati. Apabila
banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, maka hati tersebut akan menjadi berkarat. Fa in zadat ghalaba sada, dan apabila bertambah kemaksiatan tersebut, maka akan menutupi, ya, karat tersebut akan menutupi sehingga akan menjadi hitam, ya, menutupi hati mereka. Tsumma yaghlibu hatta yasira taba'an, sehingga akan, ya, menutupi, akan mengalahkan sehingga menutupi hati mereka, sehingga terkuncilah hati mereka, ya, terkunci, kemudian menjadi gelap, ya, fayasiru qalbu fi ghasyawatin, sehingga hati tersebut menjadi tertutup dan sudah menjadi sampul. Kegelapan tersebut, kemaksiatan tersebut akan menyampul, apa istilahnya, akan menutupi hati mereka. Dan apabila hal itu dilakukan setelah mendapatkan petunjuk dan penjelasan, maka dia akan terbalik. Yang tadinya di atas akan menjadi di bawah. Maka ketika itulah musuhnya yang akan mendudukinya, dan kemaksiatan tersebutlah yang akan mengendalikannya kemanapun yang dia inginkan. Ya, ini, ya, diantara dampak dari kemaksiatan, dan inilah yang mengerikan apabila hati tersebut telah tertutup oleh kemaksiatan, akan menganggap, ya, kemaksiatan tersebut sesuatu yang nyaman dalam hatinya, sehingga tertutup dan sulit untuk menerima kebenaran. Maka hendaklah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehari beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Bahkan lebih. Maka terlebih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.